Episode Imli hari ini dimulai dengan Imli yang sedang meliput acara anak-anak. Imli bertanya pada Ragu, mengapa dia bekerja dengannya hari ini dan bukan Madap. Ragu menjawab, jika hari ini Madap ada tugas lain yang harus dia selesaikan. Harry memantau Imli dari balik pohon sambil memegangi pistol. Tangan Harry gemetar di saat ia akan menembak Imli. Harry menelpon Jyoti dan berkata, aku tidak bisa menembak Imli sekarang karena di sini ada banyak kamera. Jyoti mengatakan kalau Harry tidak bisa menghabisi Imli hari ini, maka Jyoti akan membuat hidupnya seperti di neraka. Harry mulai menembakkan pistolnya dengan sembarangan. Imli dan anak-anak bersembunyi di balik meja. Mereka semua ketakutan mendengar suara tembakan yang tak berhenti. Harry terduduk lemas. Dia merasa sangat bersalah karena menembak Imli dan anak-anak atas suruhan Jyoti. Di tempat lain, Jyoti sampai menari karena merasa sangat bahagia mendengar suara tembakan. Dia mengira Imli sudah tertembak oleh Harry. Narmada, Badima, dan yang lainnya sangat heran melihat Jyoti yang sedang menari. Sampai-sampai dia mengira Jyoti kesurupan. Kembali ke tempat penembakan, polisi tiba di lokasi kejadian, lalu membawa anak-anak ke orang tuanya masing-masing. Imli berdiri dan merasa sangat ketakutan. Lalu Ragu menawarkannya air dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Imli menjawab jika dia baik-baik saja. Di sisi lain, Aryan mendatangi Madap lalu meminta Madap menceritakan dengan jujur tentang apa yang terjadi pada saat mereka melakukan operasi penyamaran. Madap lalu memberitahu Aryan ketika operasi penyamaran berlangsung, Imli terluka parah. Madap mengatakan dia ingin memberitahu Aryan secepatnya. Namun Imli melarangnya karena Imli takut Aryan akan melarangnya bekerja lagi. Aryan sangat marah mendengar itu dan mengira Madap mencoba memanfaatkan istrinya, lalu langsung memecat Madap dari kantor. Kemudian dengan marah mengusir Madap. Sementara itu, para bocil memberitahu ibu mereka jika Imli telah menyelamatkan hidup mereka. Kemudian para ibu berterima kasih kepada Imli. Imli berkata, aku hanya melakukan tugasku, aku juga seorang ibu. Jadi sudah sepatutnya aku menyelamatkan mereka. Lalu para ibu pun pergi. Imli bertanya pada Ragu apakah dia merekam kejadian barusan. Ragu menjawab, iya tapi rekamannya agak sedikit buram. Imli bersumpah akan menangkap pelaku penembaknya. Polisi datang dan mengatakan kami butuh kesaksianmu, kemungkinan besar sang penembak menargetkanmu. Sementara itu di tempat lain, Madap sangat sedih karena Aryan memecatnya tanpa alasan yang jelas. Kemudian Madap mencoba menelpon Imli untuk mencari bantuan. Aryan melihatnya dan langsung merampas HP dari tangan Madap, lalu membantingnya, kemudian memanggil Sapam untuk mengurung Madap di sebuah ruangan, sampai polisi datang menangkapnya. Madap memohon pada Aryan untuk tidak melaporkannya dan mengatakan, aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa telepon Imli dan bertanya langsung padanya. Aryan semakin marah mendengar nama istrinya disebut dari mulutnya, dan langsung menghajar Madap sambil berkata, jangan panggil nama istriku lagi. Dia terus memukulinya dengan brutal. Imli datang dan langsung menghentikan Aryan. Polisi juga datang untuk menangkap Madap. Imli bertanya apa yang sedang terjadi. Madap mencoba menjelaskan kepada Imli, tapi Aryan menghentikannya dengan mengatakan, Madap sudah mencelakai istriku, dan dia membiusnya sehingga tidak sadarkan diri. Imli berkata, kamu salah paham, semua tuduhanmu tidak ada yang benar. Polisi marah karena mengira Aryan memberikan laporan palsu pada mereka. Lalu para polisi pun pergi. Imli marah pada Aryan dan mengatakan padanya jika dia bukan wanita murahan, Aryan tidak tahu apa-apa dan hanya menuduh tanpa bukti. Imli lalu meminta maaf pada Madap atas masalah yang dia buat sehingga Aryan salah paham padanya. Madap pun pergi. Di rumah, Imli bertanya kepada Aryan, kenapa kamu bersikap aneh? Setelah tahu aku hamil dan kenapa kamu sangat membenci Madap? Tolong berikan aku alasannya. Aryan tanpa basa-basi langsung menunjukkan hasil medisnya pada Imli. Imli sangat kaget membaca hasil tes Aryan dan bertanya, bagaimana mungkin? Pasti hasil tesnya salah. Aku tidak mungkin hamil jika hasil tesnya kamu benar-benar mandul. Aryan mengatakan, awalnya aku pun tidak percaya, namun aku melakukan tes di rumah sakit yang berbeda dan hasilnya sama. Imli terus memberitahu Aryan bahwa bayi yang dia kandung adalah anaknya. Aryan mengatakan, kamu tidak perlu menjelaskan apapun, karena aku akan tetap menganggap bayi yang di kandunganmu adalah anakku. Imli bertanya, apa yang kamu maksud? Aryan menjawab, aku tahu bayi itu bukan anakku, tapi anak Madap, karena Madap sudah membiusmu lalu memperkosamu ketika kamu tidak sadarkan diri. Imli terkejut dan terluka mendengar perkataan Aryan, lalu mengatakan jika dia terluka selama operasi penyamaran, dan Madap hanya memberikan obat biasa. Aryan berkata, Madap memberikanmu obat tidur dan bukan obat biasa. Imli terus meyakinkan Aryan jika Madap tidak akan pernah melakukan itu padanya.
dan terus membela Madap. Aryan sangat marah mendengar Imli terus membela Madap. Lalu dia pun pergi dengan penuh amarah. Keesokan paginya, Aryan sedang bekerja di kantor. Dia sangat kesal karena mengingat kata-kata Imli semalam. Asisten Aryan masuk lalu memberitahu Aryan tentang penembakan di acara budaya anak-anak yang diwawancarai Imli. Lalu sang asisten menyuruh Aryan untuk menonton beritanya di TV. Aryan kaget melihatnya. Dia lalu bertekad untuk menangkap pelaku penembakan istrinya. Aryan kemudian dengan marah pergi menemui Imli dan bertanya, mengapa dia tidak memberitahunya tentang penembakan yang terjadi kemarin. Imli menjawab, aku baik-baik saja sekarang. Aryan mengatakan, aku bosmu jadi sepatutnya kamu melaporkan hal itu padaku secara profesional. Imli berkata, kamu berani menyebut dirimu profesional ketika kamu mencap Madap secara tidak profesional. Imli lalu mendorong Aryan dan mengatakan jika dia akan memberikan Aryan laporan tentang kejadian penembakan itu agar pelakunya cepat tertangkap. Sementara itu, Jyoti sedang belajar akting di depan cermin. Jika nanti dia mendapat kabar tentang kematian Imli, agar mendapatkan perhatian Aryan, Aryan pulang ke rumah dengan bata berkaca-kaca. Jyoti senang karena mengira Imli sudah mati, dan dia berpura-pura khawatir lalu bertanya pada Aryan, kenapa kamu menangis? Apa terjadi sesuatu hal yang buruk? Aryan menjawab jika dia sudah memberitahu Imli tentang kemandulannya. Jyoti merasa sangat kecewa mengetahui Imli masih hidup. Aryan memberitahu Jyoti bahwa dia menyadari Imli bukanlah orang bodoh, dan firasatnya mengatakan Madap tidak salah. Namun kenapa dia terus meragukan Madap? Jyoti terkejut melihat perubahan sikap Aryan yang cepat. Namun Jyoti terus berusaha menghasut Aryan lagi sampai dia berhasil. Aryan kemudian bertekad untuk menghancurkan Madap. Setelah itu Jyoti kembali ke kamarnya. Harry datang dan berkata, kamu sudah melihat usahaku untuk membunuh Imli tapi aku gagal karena Imli pandai menyelamatkan diri. Jyoti mengatakan jika Harry adalah pria pecundang yang tidak bisa diandalkan, bahkan tidak bisa melindungi pacarnya Nargis. Harry mengamuk lalu mencekik Jyoti dan berkata, dengan membunuhmu aku bisa menyelamatkan Aryan, Imli dan Nargis. Jyoti kemudian menunjukkan rekaman CCTV dari kamar Nargis dan mengancam Harry kalau Nargis akan mati jika dia membunuhnya sekarang. Harry lalu melepaskan Jyoti dan merasa tidak berdaya. Jyoti berkata, sekarang kamu harus mematuhi segala perintahku jika kamu ingin melihat pacarmu selamat. Di tempat lain, Madap sedang menangis di rumahnya dan berpikir bagaimana bisa Aryan sangat membencinya. Jyoti dan Harry datang ke rumah Madap. Madap mempersilahkan mereka masuk. Jyoti kemudian menunjukkan perhatian liciknya dan mengatakan jika Aryan sangat jahat padanya karena memecatnya secara tidak adil. Madap berkata pasti ada kesalahpahaman yang terjadi dengan Aryan dan dirinya. Jyoti lalu melihat foto ibu Madap dan bertanya bagaimana Madap bisa mengirimi uang pada ibunya di kampung karena sekarang dia sudah tidak bekerja lagi. Madap mengatakan dia sangat butuh pekerjaan sekarang untuk menafkahi ibunya di kampung. Jyoti lalu memberikan cek 1 miliar pada Madap dengan syarat dia harus mengatakan pada Aryan jika anak yang dikandung Imli adalah anaknya. Madap menolak lalu merobek ceknya dan berkata, biarpun aku miskin, aku tidak akan menjual harga diriku. Aku tidak akan pernah mengkhianati Imli. Jyoti marah dan berteriak memerintahkan Harry untuk langsung membunuh Madap. Harry kemudian memukuli Madap berulang kali dengan batu bata sampai Madap lemas. Tiba-tiba Imli datang dan mengetuk pintu rumah Madap. Jyoti menjadi panik lalu mereka kabur dari jendela. Imli melihat pintu rumahnya tidak terkunci lalu ia masuk dan melihat Madap pingsan dengan luka di sekujur tubuhnya. Imli menelpon ambulan dan melihat cek robek di tangan Madap. Imli berpikir siapa yang tega melakukan hal ini pada Madap. Setelah beberapa saat kemudian Imli pulang dan langsung duduk di ruang tamu. Dengan perasaan sedih semua orang datang menghampiri Imli. Narmada bertanya pada Imli, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat sangat sedih? Harpita mengatakan pada ibunya jika Imli pergi menemui Madap dan menemukannya terluka parah. Sundar meminta Imli untuk tidak perlu terlalu khawatir karena Madap pasti akan segera sembuh dan dia akan membawakan Madap makanan setiap hari. Badima marah mendengar perkataan Sundar dan menuduh Imli membawakan sekumpulan kawanan datang ke rumah Retur tanpa malu. Aryan berkata pada Badima tidak ada yang salah dengan pengemis yang bekerja keras dan perusahaan akan menanggung biaya pengobatan Madap sampai dia sembuh. Lalu Aryan pun pergi. Imli merasa heran melihat perubahan sikap Aryan, kemudian mengikuti Aryan dari belakang lalu memeluknya. Imli berterima kasih pada Aryan karena sudah memaafkan Madap. Aryan berkata, Madap tidak pantas mendapatkan kehidupan yang mudah. Dia akan membuat Madap sembuh lalu menghukumnya. Mendengar itu Imli sangat terkejut. Imli meminta Aryan untuk berhenti menuduh mereka tanpa bukti yang jelas dan menerima jika bayi yang di dalam kandungan Imli adalah miliknya.
Aryan bersikeras bahwa bayi itu bukan miliknya dan mengatakan tidak mudah bagiku untuk mengakui bayi orang lain menjadi milikku. Jyoti menguping percakapan mereka. Imli memberitahu Aryan bahwa dia salah berpikir seperti itu. Jyoti sangat bahagia melihat pertengkaran mereka dan berpikir rencananya berhasil. Imli bertanya pada Aryan siapa yang memprovokasinya sehingga dia salah paham pada Madap. Mendengar itu Jyoti menjadi panik karena takut Aryan akan menyebut namanya dan rahasianya akan terbongkar. Aryan lalu berkata, aku tidak bodoh untuk mempercayai orang lain tanpa melihat bukti secara langsung. Setelah itu, ketika Imli sedang berdoa di kuil, tiba-tiba lonceng kuil terjatuh tepat di atas potongan cek yang robek. Imli lalu mencocokkannya dengan potongan cek yang dia miliki. Dia sadar pelaku yang menyerang Madap pasti berada di rumah Ratur. Di sisi lain, Jyoti sedang menyusun rencana untuk membunuh Imli lagi. Jyoti kemudian melihat Aryan lalu mendatanginya dan berkata, aku ingin memberikan Harry kesempatan lagi, jadi bisakah dia tinggal beberapa hari di rumah ini? Aryan setuju. Jyoti berterima kasih padanya, lalu berbicara di dalam hati, sekarang Imli tidak akan pernah hidup dengan damai. Sementara itu Imli duduk di jendela sambil melihat cek yang robek dan berpikir dia harus mencari pelaku yang menyerang Madap. Aryan datang. Imli langsung menutup jendelanya. Lalu Imli pergi ke kasurnya untuk tidur. Keesokan harinya, Harry pergi menemui Jyoti. Dia menolak untuk tinggal di rumah Aryan bersamanya. Jyoti memujuknya agar mau tinggal bersamanya. Harry berkata, aku lebih baik bunuh diri daripada tinggal bersamamu. Jyoti kemudian mengancam akan membunuh Nargis jika dia tidak mau mematuhi perintahnya. Akhirnya Harry pun terpaksa untuk menyetujuinya. Penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya.